Sekarang kita akan membahas usia 30 tahun apakah harus gini-gini aja? Yuk kita bahas. Yo, kembali di channel YouTube Descartes. Problem yang ada sekarang, media sosial sering banget ngangkat sebuah tema, sebuah konten yang memunculkan pencapaian masing-masing orang. Usia 20 tahun, seharusnya bisa kayak gini. Usia 25 tahun, achievementnya ABCD. Usia 30 tahun, sebaiknya punya sekian gitu. Dan semacamnya seterusnya tanpa henti. Niatnya sih bagus, memotivasi orang, ya that's good. Tapi ternyata banyak yang justru menjadi minder, insecure dengan pencapaian orang lain. Well, kita nggak menyalahkan orang yang membuat konten atau yang ngasih advice, usia sekian harus sekian. Kita nggak menyalahkan seperti itu, tidak. Sebenarnya bagaimana sih kita harus bersikap? Bagaimana sih ketika kita melihat atau kita mendengar, menonton sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian orang lain, gimana biar kita bisa tenang? Ya konteksnya sekarang adalah harta ya, karena item itu yang paling bisa dilihat oleh kita semua gitu. Di berbagai usia, kalau kita mentargetkan sebuah sekian angka, itu boleh, sah-sah aja. Kenapa? Karena target kita itu cukup untuk kita konsumsi. Sementara orang lain bisa saja, apakah dia bisa mengikuti target yang kita bikin? Belum tentu. Apakah dia nyaman ketika melihat, ketika mendengar target yang kita bikin? Belum tentu juga kan gitu. Jadi pada prinsipnya kita juga sering terjadi tidak nyaman ketika melihat, loh kok orang ngatur seharusnya sekian juta rupiah sih? Nah padahal kan ini adalah hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Sekarang yang mau gue bahas adalah range 30-an deh ya. Mereka itu curhat ke gue, kok gue ngerasa gini-gini aja gitu. Baiknya seperti apa sih? Seharusnya kayak gimana sih kita di usia 25, 30, dan XXX tahun, kita harus buka mata terlebih dahulu. Kalian bisa lihat nih ya pergerakan grafiknya. Ini adalah grafik progres kalau gue bilang. Dari start sampai ke detik ini ke sekarang, part kesehatan, keuangan, keluarga, kebahagiaan, apakah naik terus atau tidak? Kalau grafiknya naik turun, kita lihat nih bagian mana yang turun. Apakah ia mengalami progres atau perbaikan? Jika iya, maka kamu harus proud, harus bangga dengan diri sendiri dong. Bolehlah dikasih reward, it's okay. Tapi kalau tidak, berarti cari sumber masalahnya. Kalau sudah nemu, rancang plan buat mengatasinya. Skenario ini lebih penting daripada usia XX sudah punya apa, usia sekian tahun sudah punya apa. Itu nomor 2, nomor 3, nomor kesekian lah. Yang paling utama justru adalah apa kamu berprogres atau tidak. Karena masing-masing orang itu memiliki start yang beda. Kamu kalau start bukan dari nol, dari 1 miliar misalnya, pasti berbeda dengan yang start dari nol. Kanda, salah nggak sih kalau misalnya gue udah usia 30 tahunan tetapi nggak punya tabungan 100 juta rupiah? Kalau gue bilang gini ya, seandainya saja kamu sudah kerja 10 tahun dengan gaji 5 juta per bulan stagnan, kemudian dari 5 juta tadi ternyata tidak ada masalah di keluarga, tidak support sana sini, dengan sistem nabung misalnya bisa 20%-nya katakanlah ya, berarti kan bisa 1 juta sendiri. 1 kali 12 bulan berarti kan 12 juta. Selama 10 tahun 12 kali 10 120 juta. Ya sebetulnya kan bisa saja gitu ya. Berarti ada yang salah kalau tidak bisa mengumpulkan 100 juta. Tetapi jalan hidup berbeda-beda. Ternyata baru kekumpul 20 juta ada masalah. Orang tua ternyata butuh uang gitu kan. Ngumpulin lagi. Kekumpul 30 juta, harus nikah. Kekumpul lagi, melahirkan, keluar biaya lagi. Kok anaknya sakit, keluar biaya lagi. Kita nggak pernah tahu tragedi di tengah jalan. Itulah pentingnya financial planning untuk ngejagain ya. So dari sekarang restart cara kita bermain, cara kita mengatur duit ini. Bagaimana cara ngerestartnya? How to restart gitu kan? Yang pertama adalah membandingkan itu tidak akan ada habisnya bos. Namanya perbandingan itu nggak akan selesai. Buat orang kita, nggak akan pernah selesai. Tapi kalau misalnya kamu nekat mau bandingin, gue ada saran.
Bandingin sama yang bener-bener udah top banget gitu loh. Elon Musk, Jeff Bezos. Jangan lihat yang setengah-setengah. Misalnya ngeliat influencer yang ngapain gitu loh. Biar kamu sekalian termotivasi kan, bandingin aja sama Jeff Bezos. Oh, gua kurang sekian triliun gitu misalnya kan. Jauh bet, ya tapi nggak apa-apa. Jadi sekalian kamu pelajarin bagaimana cara dia bekerja, bagaimana etos dia, dan macam-macam. Banyak yang bisa kita capture kan jadinya. Itu kalau kamu mau membandingkan nasib kamu dengan nasib orang lain. Yang kedua adalah start dari perencanaan yang bagus dulu. Resolusi tahun baru itu sering banget disepelekan, dianggap enteng. Pas akhir tahun, udah lupa apa yang kita omongkan di awal tahun lalu. Coba deh, gini, cara yang paling simple. Coba tulis di mana? Di background kamu, nanti tulisannya ya resolusi kamu itu, target kamu itu. Silakan tulis di situ. Yang ketiga, problem itu selalu ada. Jadi ketika kita menjalani plan tadi, ketika kita memiliki target tadi, dalam perjalanan waktu akan selalu ada problem. Itulah yang sering membuat matematika kita berantakan. Yang tadi kita pakai contoh penghasilan 5 juta tadi. So, selalu bersiap untuk hal-hal yang buruk. Kalau invest kita gagal, itu seperti apa? Apa yang akan kita lakukan? Kalau keluarga nanti akan ada masalah, bagaimana kita memitigasinya, menanggulanginya? Itu contoh juga. Bukan berpikir negatif ya yang mau gua sampaikan di sini, bukan. Tetapi kita sudah menyiapkan aksi, kita sudah siap beraksi ketika nanti ada masalah yang datang. Jadi pas problem datang ya, kita udah nggak sedih lagi, nggak galau-galau lagi. Kenapa? Karena kalau kita galau-galau, kita sedih, problem itu nggak selesai. Memangnya kalau kamu tiba-tiba ketimpa utang banyak banget, terus kamu merasa sedih gitu, utangnya bakal lunas? Enggak, bos. Utang itu lunas kalau kamu bayar, bukan karena kamu sedih. Ya kan? Jadi apa kesimpulan dari video ini? Usia adalah jatah kita di dunia. Betul ya? Tetapi usia bukan standar kita punya ini itu, enggak. Usia juga bukan standar seseorang menjadi lebih bijak atau tidak. Meskipun sebaiknya semakin tua kita, semakin bijak kita. Tetapi gue sering nemu kok orang yang berusia 40 tahun, 30 tahun, ternyata kalah bijak dari yang usianya 20-an. Insecure, perasaan sedih, atau pemikiran negatif yang ada di sekeliling kita, itu tidak akan memperbaiki hidup kita. Jadi, dewasalah dan restart kalau itu adalah kondisi kamu saat ini. Restart untuk jadi yang lebih baik. Oke, sampai jumpa lagi di channel YouTube Diskartes selanjutnya. Thank you and bye-bye.